Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sarapin Tekno. Belakangan ini kita tahu sendiri, chipset Dimensity 700 5G lebih dominan digunakan di HP 5G kelas mid-range. Padahal kalian tahu nggak sih, ada satu chipset dari Qualcomm yang memiliki performa yang hampir sama dengan Dimensity 700 5G, tapi jarang dilirik oleh brand-brand smartphone. Mungkin kalian tahu chipset yang satu ini, yaitu Snapdragon 480 5G. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas performa dari Snapdragon 480 5G. Apakah benar-benar seimbang dengan Dimensity 700 5G? Dan nantinya kita bakal juga compare ya dengan Dimensity 700 5G. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi chipset Snapdragon 480 5G ini menggunakan pabrikasi 8 nanometer dengan speed up to 2 GHz. Sementara itu Dimensity 700 5G menggunakan pabrikasi 7 nanometer dengan speed up to 2,2 GHz. Jadi lebih besar sih Dimensity 700 5G ya. Dan kalau misalkan dari angka nanometernya pun juga Dimensity 700 5G lebih kecil ya ketimbang si Snapdragon 480 5G. Jadi HP yang kita uji kali ini adalah Oppo A72 5G. Kebetulan HP ini menggunakan chipset Snapdragon 480 5G. Nah, untuk lawannya yaitu MediaTek Dimensity 700 5G, kita akan wakilkan dengan Realme 8 5G. Ya, jadi kedua HP ini langsung kita duelin aja. Kedua HP ini menggunakan chipset yang berbeda. Karena spesifikasi kedua HP ini juga nggak jauh beda. Cuman beda RAM-nya aja ya guys. Di sini si Oppo menggunakan RAM 6GB RAM. Dan Realme 8 5G menggunakan RAM 8GB RAM. Untuk UFS-nya pun juga sama, yaitu masih menggunakan versi 2.1. Jadi harusnya imbang, walaupun cuma beda RAM aja. Tapi tenang, RAM tidak terlalu berpengaruh terhadap performa ya guys. Karena yang kita uji pengen ngelihat performa dari kedua chipset ini. Jadi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu, di sini ada 3 tes yang bakalan kita uji. Yang pertama adalah tes benchmark dari mulai aplikasi Antutu, Geekbench 5 sampai 3D Mart. Terus juga yang kedua adalah gaming test. Di sini ada game Burik, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan game Wibu. Terus juga tes yang terakhir adalah tes kamera. Ya, tes kamera, karena kamera itu berpengaruh juga terhadap SoC yang digunakan, terutama dalam proses rendering gambar ya guys. Jadi ketiga tahap itu kita bakal uji dari kedua HP ini, mana yang lebih bagus, Snapdragon atau MediaTek ya guys. Lalu selanjutnya kita langsung aja mulai tes benchmark ya guys. Pertama kita coba buat aplikasi Antutu Benchmark versi 9.0.12. Nah di sini Snapdragon 480 5G berbeda jauh dari masalah skornya dengan Dimensity 700 5G. Di sini Oppo A74 5G mendapatkan skor di kisaran 319 ribuan dengan skor CPU-nya hingga 97 ribuan. Lalu Realme 8 5G mendapatkan skor di 356 ribuan dengan skor CPU-nya di 105 ribuan. Tapi perbedaan yang paling terasa dari bagian memori dan UX ya guys, yang cukup signifikan. Terus nggak cuma aplikasi Antutu aja, tapi di sini kita melalui aplikasi Geekbench 5 juga untuk mengetahui single core dan multi core dari kedua HP ini. Nah, dari skor single core dan multi core, si Snapdragon 480 5G kalah dengan Dimensity 700 5G. Walaupun perbedaannya nggak terlalu signifikan ya guys kalau kalian lihat. Lalu tes selanjutnya yaitu 3D Mart Benchmark. Overall skornya di Oppo A74 5G mendapatkan di 980 dengan average FPS-nya di 5,90. Dan Realme 8 5G dengan overall skornya di 1104 dengan average FPS-nya di 6,60. Lagi-lagi Dimensity 700 lebih unggul ketimbang Snapdragon 480 5G untuk masalah skor 3D Mart ya guys. Oke, untuk sementara dari skor benchmark, Dimensity 700 5G lebih unggul ketimbang Snapdragon 480 5G. Tapi tenang, itu kan cuma masalah skor dari benchmark ya guys, yang dimana skornya itu nggak nentu ya guys. Gimana kalau sekarang kita tes langsung gaming test aja, gimana pengalaman saat bermain game dari kedua SoC ini. Yang pertama langsung aja kita main game yang paling buruk, yang lainnya nggak bukan adalah game FPS. Untuk settingan grafiknya kedua HP ini kita setting rata kanan ya guys. Alhasil untuk FPS-nya sendiri Snapdragon 480 5G mendapatkan skor yang cukup stabil, yaitu di kisaran 55 sampai 59 fps. Dan sama halnya dengan Dimensity 700 5G. Di sini mendapatkan FPS di kisaran 58 sampai 60 fps. Walaupun lebih stabil sih Dimensity 700 5G ya guys, tapi overall kedua HP ini buat main game burik sama-sama bisa ngelibas dengan cukup baik. Lalu untuk suhunya si Snapdragon 480 5G di kisaran 42 derajat Celcius
Celcius dan Dimensity 700 5G di kisaran 44 derajat Celcius pas main game FF selama 20 menit. Lalu untuk baterainya sendiri kedua HP ini nggak jauh beda ya guys, selisihnya cuma sekitaran 2%-an aja. Di sini Oppo berkurang sekitaran 6% dan Realme berkurang sekitaran 4% aja guys. Lebih irit si Realme 8 5G guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Mobile Legends. Nah, di sini untuk setting grafiknya kedua HP ini berbeda nih. Di sini Oppo A74 5G mendapatkan di settingan Ultra dan Realme 8 5G cuma mendapatkan di settingan High aja. Alhasil untuk FPS-nya kedua HP ini mendapatkan FPS yang sangat stabil yaitu di kisaran 60 FPS, minim banget terjadi frame drop. Terus juga untuk Oppo di sini baterainya berkurang sekitaran 4% pas main game Mobile Legends selama 15 menit. Realme berkurang sekitaran 5% pas main game Mobile Legends selama 15 menit. Terus juga untuk suhunya Oppo di kisaran 39 derajat Celcius dan Realme 8 5G di kisaran 41 derajat Celcius guys. Lalu game selanjutnya yaitu game PUBG Mobile. Untuk setting grafiknya kedua SoC ini kita setting di Smooth Ultra. Alhasil untuk FPS-nya kedua HP ini mendapatkan di kisaran 40 FPS dan itu cukup stabil ya. Jadi buat main game PUBG Mobile kedua SoC ini bisa ngelibas dengan cukup baik. Lalu di sini untuk suhunya Snapdragon 480 5G di kisaran 41 derajat Celcius. Dimensity 700 5G di kisaran 43 derajat Celcius dan untuk baterainya si Snapdragon berkurang sekitaran 5% dan Dimensity 700 berkurang sekitaran 4% pas main game PUBG Mobile selama 15 menit. Untuk gyronya kedua HP ini sangat lancar ya guys dan gak ada delay sama sekali. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Wudhu. Nah, untuk setting grafiknya di sini kita setting di lowest 60 FPS dari kedua SoC ini. Alhasil untuk FPS sendiri kedua HP ini mendapatkan FPS yang cukup berbeda. Perbedaannya pun juga nggak terlalu jauh banget sih. Di sini Snapdragon 480 5G mendapatkan FPS di kisaran 24 sampai 34 FPS dan Dimensity 700 5G mendapatkan FPS di kisaran 30 sampai 40 FPS. Ya, agak stabil di Dimensity 700 5G. Lalu untuk baterainya pas main game Wibu selama 20 menitan, si Snapdragon di sini berkurang sekitaran 8% dan Dimensity 700 di sini berkurang sekitaran 6%. Terus juga untuk masalah suhunya kedua HP ini ya cukup panas ya guys ya. Di sini Snapdragon di kisaran 47 derajat Celcius dan Dimensity 700 5G di kisaran 49 derajat Celcius. Agak lebih panas di Dimensity 700 5G ya guys. Kalau kita lihat dari sektor performa kedua HP ini buat main game memang ya lebih stabil sih Dimensity 700 5G. Lalu untuk suhunya lebih panas sih Dimensity 700 5G. Dan untuk baterainya agak sedikit boros di Snapdragon 480 5G guys. Lalu kita pindah ke segi kamera. Tes yang terakhir ya guys. Kedua HP ini memiliki triple kamera konfigurasi yang sama, yang dimana kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya mungkin kalian bisa nilai sendiri aja. Tapi kalau menurut saya untuk masalah hasil dan detail lebih bagus sih Oppo A74 5G ya guys, yang menggunakan chipset Snapdragon. Dan kalau kita lihat si Realme lagi-lagi warnanya terlalu over. Tapi kalau menurut saya pribadi saya lebih pilih si Oppo A74 5G karena di sini untuk masalah kualitas fotonya cukup detail dan warnanya pun juga nggak terlalu over banget seperti si HP Realme ini guys yang menggunakan Dimensity 700 5G. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Memang kalau misalnya kita lihat ya guys, performa dari chipset Dimensity 700 5G itu lebih juara lah ketimbang Snapdragon 480 5G. Karena dari angka gigahertznya pun juga udah beda. Di sini Dimensity 700 up to 2,2 GHz dan Snapdragon 480 cuman 2 GHz aja. Tapi kita perlu ingat, ini Snapdragon seri 400 loh, bukan seri yang 600. Nah, kalau di seri 600 ada Snapdragon 690 5G yang digadang-gadang katanya chipset itu sekelas Dimensity 700 5G. Tapi di sini kita bisa lihat ya, seri 400 aja bisa menyeimbangi performa dari Dimensity 700 5G. Gimana yang 600 series ya? Pasti bakalan kewalahan si Dimensity 700 5G ini. Tapi sayangnya HP yang menggunakan Snapdragon 690 5G baru HP-HP HTC, OnePlus, dan LG. Jadi untuk masalah HP-HP seperti brand Vivo, Realme, Oppo, ataupun yang lainnya belum menggunakan chipset Snapdragon 690 5G guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Snapdragon 480 5G seimbang sama Dimensity 700 5G. Waduh. Gimana seri yang 600 ya? Kalah telak kayaknya nih. Gahar juga Snapdragon diam-diam.